Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Prof. Dr. Siti Nurdiana, SMSI, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Faras Taki. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen keuangan dan sarana prasarana. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Dininggar Indah Safira dan juga Septia Femila Putri. Ya, jadi manajemen keuangan dan pengelolaan sarana prasarana dalam lingkup pendidikan ini merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang baik dan penggunaan sarana prasarana yang efektif dan efisien dapat membantu lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidik, mencapai tujuan strategis, serta memenuhi kebutuhan siswa, pendidik, dan masyarakat. Jadi, ada nggak sih korelasi antara manajemen keuangan dan sarana prasarana ini? Tentu saja kedua hal ini saling terkait, karena manajemen keuangan yang baik akan memungkinkan suatu organisasi, dalam hal ini sekolah, untuk mengalokasikan sumber daya keuangannya dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya, sarana prasarana yang memadai juga akan membantu suatu organisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dari manajemen keuangan dan sarana prasarana, terus sumber-sumber keuangan sekolah, dan juga jenis sarana prasarana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian manajemen keuangan. Nah, menurut Nana Fatah, pembiayaan pendidikan atau manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan, dan lainnya. Nah, dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa ternyata manajemen keuangan pendidikan itu merupakan sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistematik, mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan, dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Nah, dalam manajemen keuangan sendiri ini memiliki beberapa aspek, yaitu di sini ada 4. Yang pertama, aspek perencanaan anggaran atau yang disebut budgeting. Budgeting ini merupakan salah satu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional dan yang dapat diukur, serta menganalisis alternatif untuk mencapai tujuan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yang kedua itu ada pembukuan atau disebut accounting. Manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Yang pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Keputusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. Dan yang kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepada sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Berikut ini beberapa hal yang perlu dikenalkan kepada staf yang berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah. Yang pertama ada buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas kecil, pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, serta neraca percobaan. Nah, yang ketiga ini ada pemeriksaan atau biasa disebut dengan auditing. Auditing ini merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk auditing. Yang pertama adalah pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian maupun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban.
pertanggungjawaban di sini merupakan kegiatan pelaporan di mana sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga ataupun eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Selanjutnya boleh di next. Ya, seperti yang kita tahu, ada beberapa sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya proses pembelajaran. Salah satunya adalah sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah media atau peralatan dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk menunjang proses pendidikan. Dalam hal ini, proses belajar mengajar. Contohnya apa? Seperti kelas, gedung, kursi, meja, papan tulis, dan media pembelajaran lainnya. Kalau prasarana pendidikan ini adalah fasilitas yang menunjang sarana dalam proses pembelajaran seperti halaman kelas, taman, lapangan, perpustakaan, masjid, yang nantinya tempat-tempat tersebut bisa dimanfaatkan untuk wadah sarana pembelajaran. Contohnya taman bisa kita gunakan untuk menganalisis tanaman, lapangan digunakan untuk olahraga, dan lain-lain. Nah, sarana dan prasarana pendidikan ini merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Menurut Permendiknas, sarana adalah perlengkapan yang diperlukan lembaga pendidikan, khususnya sekolah, untuk menyelenggarakan pembelajaran, dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Menurut Werang, manajemen sarana prasarana merupakan keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah. Selanjutnya di sini ada tujuan manajemen keuangan. Nah, tujuan manajemen keuangan ini untuk mencari atau memperoleh peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah sehingga dana dapat digunakan secara efektif dan tidak melanggar aturan serta membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Disinilah peran manajemen keuangan sekolah atau komite sekolah untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Di sini dijelaskan menurut Chandra, tujuan manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan diantaranya meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan, menciptakan pengendalian yang tepat, terdapat sumber keuangan organisasi pendidikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada juga untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan, mengatur dana-dana yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran, membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji, serta meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan. Fokus manajemen keuangan pendidikan ini bersifat publik yang merupakan upaya pengelolaan sumber data yang tersedia di lembaga pendidikan untuk dapat dipergunakan seefektif mungkin. Artinya, dana yang tersedia itu bisa digunakan untuk memberi pelayanan pendidikan sesuai dengan perencanaan atau budgeting yang sudah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok manajemen pendidikan adalah mengelola keuangan lembaga pendidikan sehingga dapat efektif dan efisien dalam penggunaannya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah sehingga dapat minimalkan penyalahgunaan anggaran. Boleh di next? Lalu berikutnya ada tujuan dari manajemen sarana prasarana. Untuk tujuan manajemen sarana prasarana sendiri merupakan tujuan yang dimana tuh diciptakan untuk meningkatkan efektif serta efisien dari pendidikan. Selain itu, manajemen Sapras juga memiliki tujuan sebagai tugas untuk mengatur berjalannya sarana serta prasarana yang ada dalam pendidikan serta dapat memberi kontribusi secara optimal. Keberlangsungan manajemen sarana prasarana yang efisien serta efektif memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu manajemen sarana prasarana memiliki tujuan untuk memastikan adanya pemberian pelayanan secara profesional, baik di bidang sarana maupun prasarana dalam berlangsungnya sebuah pendidikan. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan upaya dari pengadaan setiap sarana dan prasarana yang ada dalam pendidikan dengan membuat sistem perencanaan yang baik serta hati-hati secara bersama. Terkait dengan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa melalui manajemen
Darinya perlengkapan pendidikan memiliki pengharapan yang tinggi dari sekolah agar dapat merata dalam menunjang kemajuan pendidikan secara berkualitas dengan kebutuhan sekolah dan dana yang efisien. Lalu poin yang kedua adalah meningkatkan upaya setiap pemakaian dari sarana serta prasarana di sekolah secara tepat, akannya sasaran, cepat di setiapnya tindakan, serta efisien. Meningkatkan upaya pemeliharaan dari sarana serta prasarana sehingga keberadaan keduanya dapat selalu terkontrol dan selalu siap apabila dipergunakan. Jadi dapat disimpulkan untuk tujuan manajemen sarana prasarana sendiri adalah supaya media-media yang kita gunakan dalam berlangsungnya pendidikan itu dapat dialokasikan secara tepat. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen keuangan. Di sini menurut Terry ada 4 fungsi manajemen keuangan. Nah, yang pertama ada perencanaan atau planning, mana perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Menurut Terry sendiri, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok atau mencapai tujuan yang sudah digariskan. Perencanaan ini mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk pemilihan alternatif keputusan. Dalam manajemen pendidikan kejuruan, perencanaan ini meliputi penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif, prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat, bahkan murid. Perencanaan selalu terkait dengan masa depan, di mana masa depan selalu tidak pasti, banyak faktor yang berubah dan cepat. Tanpa perencanaan, sekolah atau lembaga pendidikan akan kehilangan kesempatan yang tidak dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat agar semua tindakan terarah dan terfokus pada tujuan yang akan dicapai. Nah, yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Menurut Syarifuddin, pengorganisasian merupakan upaya penentuan kerja melalui bagian-bagian tugas wewenang sesuai ruangan lingkup kerja. Dalam pengorganisasian ini perlu diperhatikan semua kekuatan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Dengan adanya pengorganisasian, maka aktivitas operasional dapat berjalan dan teratur serta sistematis. Pengorganisasian ini merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan orang-orang yang ada pada setiap organisasi ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, yang ketiga ada penggerakan atau actuating yang merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan actuating ini merupakan usaha menggerakkan seluruh anggota yang terkait untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan cara terbaik dan yang benar. Actuating merupakan fungsi yang paling fundamental karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat atas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini ada pengendalian atau disebut controlling. Menurut Roma Yulis, pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik yang bersifat material maupun spiritual. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan program dan mekanisme yang sudah diatur. Namun, gaya kepemimpinan seorang leader dalam mengontrol dan mempengaruhi kualitas controlling. Namun, gaya kepemimpinan seorang leader dapat mengontrol dan mempengaruhi kualitas controlling. Nah, sebagaimana pendapat Roma Yulis di atas, bahwa fungsi controlling yang dilakukan seorang leader harus berorientasi pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Boleh di next?
pembahasan berikutnya ada fungsi manajemen sarana prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan itu dalam suatu lembaga pendidikan sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin dan mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang memang siap dipakai setiap saat, serta memiliki umur ekonomis yang lama, memiliki keindahan yang rapi, adanya tingkat kreatif serta inovatif yang dapat dirangsang dengan tersedianya sarana serta prasarana, serta memiliki jangkauan yang panjang. Adapun fungsi dari manajemen sarana prasarana sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengadaan dari sarana prasarana. Nah, untuk pengadaan sarana prasarana ini merupakan fungsi yang hakikatnya sebagai serangkaian kegiatan dari penyediaan kebutuhan dan berkaitan dengan jenis spesifikasi dari kebutuhan yang nantinya akan berguna dalam proses pembelajaran. Dalam proses pengadaan, ada beberapa kemungkinan yang mungkin harus dilakukan. Yang pertama, ada pembelian dengan biaya yang memang disediakan terhadap pemerintah, seperti anggaran, APBN atau APBD setiap sekolah itu pasti memiliki. Lalu untuk instansi sekolah swasta yang dapat mengandalkan uang SPP sebagai dana untuk melakukan pembelian. Lalu yang ketiga, kurangnya dana dari suatu instansi yang tertinggal dapat terbantu dari dana masyarakat setempat yang memang memiliki keinginan untuk membantu meringankan keperluan sekolah. Lalu untuk poin yang kedua, ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk kegiatan tersebut akan dilakukan dengan pengurusan dan pengaturan supaya sarana serta prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap kapanpun untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, selain dari fungsi manajemen sarana prasarana sendiri, Saprasnya sendiri pun memiliki fungsi. Yang pertama, itu ada alat pelajaran. Alat pelajaran merupakan semua benda yang dapat dipergunakan secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti buku tulis, alat tulis, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sebagai alat peraga. Alat peraga sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memberi bentuk atau rupa tentang suatu pengertian yang mudah ditangkap atau dipahami oleh siswa. Kemudian yang terakhir ada media pendidikan. Untuk media pendidikan sendiri merupakan segala bentuk saluran pendidikan, baik dalam bentuk cetak maupun audio visual yang dapat menyajikan pesan serta merangsang pikiran. Boleh di next? Ya, manajemen keuangan memiliki prinsip-prinsip yang mendasar untuk memastikan pengelolaan keuangan dalam sebuah organisasi, dalam hal ini lembaga pendidikan, untuk bisa dilaksanakan sesuai rencana. Prinsip-prinsip tersebut nantinya harus dipahami dan diterapkan secara baik dan bijak agar dapat meminimalkan risiko yang terjadi. Bisa dilihat di sini, yang pertama kita ada prinsip keadilan atau keseimbangan. Prinsip ini menuntut supaya terwujudnya keseimbangan individu pada lingkungan masyarakat. Nantinya dalam menyusun anggaran harus diklasifikasikan dan dialokasikan secara merata untuk kepentingan bersama. Lalu selanjutnya ada efektivitas. Sesuai namanya, efektif di sini berkaitan dengan tercapainya sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Suatu perusahaan atau lembaga dikatakan berhasil memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan keuangannya bisa untuk menjadi aktivitas untuk mendorong tercapainya tujuan lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya ada efisiensi. Sedikit berbeda dengan prinsip efektivitas yang menekankan pada kualitas. Prinsip efisiensi ini lebih menekankan pada kuantitas hasil suatu kegiatan. Pada prinsip ini, perbandingan antara input dan output atau antara daya seperti tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan hasil itu seimbang. Nah, untuk mengukur perbandingan tersebut bisa dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama dilihat dari segi penggunaan daya atau input. Suatu lembaga dikatakan berhasil menerapkan prinsip efisiensi jika bisa menghasilkan capaian yang sebesar-besarnya dengan menekan penggunaan daya seperti waktu, tenaga, dan biaya sekecil mungkin. Lalu yang kedua dilihat dari segi hasil atau output. Berbeda dengan aspek yang pertama tadi, suatu lembaga dikatakan berhasil menerapkan prinsip efisiensi jika bisa menghasilkan capaian sebanyak-banyaknya terlepas dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, pada dasarnya kedua aspek tersebut sama saja tujuannya. Dengan meningkatkan tingkat efisiensi nantinya bisa mendorong terselenggaranya pelayanan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Lalu selanjutnya ada transparansi. Seperti namanya, transparan ya, mengedepankan keterbukaan. Contohnya pada lembaga pendidikan untuk mengatur keuangan, pihak manajemen terbuka terhadap informasi sumber keuangan. Contoh seperti jumlahnya, rincian penggunaannya, dan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan harus jelas, supaya nantinya memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas.
Dalam manajemen keuangan, prinsip akuntabilitas ini berarti menggunakan uang sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati dan siap dipertanggungjawabkan. Lembaga pendidikan harus melaporkan secara berkala apa dan bagaimana dana yang didapat ini dimanfaatkan. Lalu berikutnya ada prinsip manajemen sarana prasarana. Untuk mewujudkan tujuan serta fungsi dari manajemen sarana prasarana, ada beberapa prinsip yang memang dipilih agar tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik. Di antaranya ada prinsip pencapaian tujuan. Untuk prinsip pencapaian tujuan sendiri, pada dasarnya setiap manajemen dari perlengkapan yang terdapat di sekolah akan dilakukan dengan tujuan menjaga semua fasilitas yang ada dalam kondisi siap pakai. Jadi kan setiap sekolah atau instansi pendidikan lainnya itu pasti memiliki manajemen dalam mengatur sarana prasarana itu. Nah, dalam mengaturnya itu tuh pasti mereka punya tujuan nih, kira-kira sarana prasarana ini akan digunakan dalam waktu berapa dan tujuannya tuh bisa meningkatkan pendidikan dalam segi apa. Lalu berikutnya yang kedua ada prinsip efisien. Dengan menggunakan prinsip ini, semua kegiatan pengadaan sarana serta prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga memperoleh fasilitas yang berkualitas dengan harga yang relatif murah. Lalu yang ketiga ada prinsip administratif. Semua kegiatan manajemen perlengkapan harus memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, serta pedoman yang diberlakukan. Karena kita merupakan negara Indonesia yang menganut peraturan berdasarkan undang-undang, maka prinsip administratif sendiri dalam mengelola dan menyalurkan sarana-prasarana itu harus sesuai sama peraturan tersebut. Lalu berikutnya yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Untuk prinsip yang keempat ini, dalam pengelolaan sarana dan prasarana akan melibatkan banyak orang dalam suatu instansi. Jadi kan setiap sekolah nih sarana-prasarananya tuh banyak ya, jadi kan nggak mungkin cuma satu orang aja yang mengurusin itu. Karena banyak orang yang terlibat, maka mereka semua itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga sarana prasarana. Lalu yang terakhir ada prinsip kekohesifan, di mana dengan prinsip ini dapat dikatakan bahwa manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Jadi kan tadi pas di kejelasan tanggung jawab itu yang mengelola sarana prasarana itu nggak satu orang kan. Maka dari itu untuk ke prinsip yang kelima ini, karena mereka banyak, mereka tuh harus kompak nih, punya satu tujuan untuk ngurus si sarana prasarana, supaya sarana prasarana ini tuh umur ekonomisnya sesuai dan mereka tuh bisa dialokasikan dengan baik. Next slide. Manajemen keuangan yang efektif sangat penting dalam mengelola keuangan pada lembaga pendidikan. Salah satunya lembaga pendidikan di sini yang dimaksud adalah sekolah. Ada beberapa sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Kita bisa lihat di sini yang pertama perintah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana demi terselenggaranya akses pendidikan bagi setiap warga negara. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik ada yang berkewajiban untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali peserta didik yang memang tidak diwajibkan atau dibebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada orang tua. Nah, pendanaan ini biasa kita sebut sebagai iuran. Misalnya sumbangan dana yang diberikan oleh orang tua ini biasanya tergantung kesepakatan pada saat rapat komite sekolah. Dananya ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti dana yang disetorkan setiap bulan atau biasa kita sebut dengan SPP, terus dana yang dibebankan kepada siswa baru atau uang masuk dan pembayarannya yang dapat diangsur, ataupun dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa dalam satu ikatan maupun tanpa satu ikatan apapun. Lalu selanjutnya ada masyarakat, sama halnya seperti orang tua yang memberikan dananya secara sukarela, tapi kalau orang tua masih ada kaitannya dengan sekolah itu sendiri, di mana anak atau saudaranya di sekolah anak atau saudaranya itu sekolah di tempat tersebut. Beda dengan masyarakat yang memberikan sumbangan ini biasanya memberikan dana karena timbulnya rasa kepedulian untuk membantu kemajuan pendidikan. Investor yang bersangkutan bisa dari perorangan, organisasi, yayasan, ataupun perusahaan swasta. Selanjutnya ada alumni. Bantuan ini diterima langsung dari alumni ataupun lewat acara-acara seperti reuni. Terus bantuannya juga nggak hanya berupa dana, bisa aja berupa peralatan yang mendukung kelancaran kegiatan sekolah seperti buku, meja, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya ada dari peserta kegiatan. Maksudnya apa? Biasanya dana ini berasal dari siswa atau anggota masyarakat yang menikmati program pendidikan di luar kelas. Misalnya sekolahnya mengadakan acara seperti pelatihan, seminar, pameran, dan lain-lain.
Selanjutnya ada kegiatan wirausaha sekolah. Dana ini bisa didapatkan melalui berbagai program wirausaha yang diadakan sekolah. Contohnya misalnya di sekolah itu ada koperasi, terus ada sewa tempat kantin, usaha fotokopi, dan bazar tahunan. Nah, dengan memanfaatkan sumber-sumber ini dengan baik, lembaga pendidikan dapat memastikan keuangan mereka sehat dan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan siswa dalam hal pembiayaan secara optimal. Lalu berikutnya ada materi terakhir, yaitu jenis sarana prasarana. Sebelumnya kan kita udah bahas mengenai tujuan dari manajemen sarana prasarana, terus fungsi dan prinsip. Nah, yang terakhir ini merupakan jenis sarana prasarana. Untuk jenis sarana prasarana sendiri, menurut Ari Gunawan itu terbagi menjadi dua, ada sarana fisik dan sarana non-fisik. Untuk sarana fisik sendiri merupakan segala sesuatu yang berwujud benda mati atau benda yang mempunyai peran untuk memudahkan suatu usaha, seperti komputer. Kebanyakan instansi pendidikan itu udah mulai nih pakai komputer dalam menunjang pembelajarannya. Lalu berikutnya ada alat peraga, seperti mungkin instansi yang ada di biologi, mereka membutuhkan alat peraga, kemudian ada media serta ruang belajar. Dan yang kedua itu ada sarana non-fisik. Sarana non-fisik ini meliputi peraturan-peraturan, tata tertib, dan program-program yang mendukung proses belajar mengajar. Jenis sarana prasarana itu memang ada dua saja, jadi yang kita tahu kan tadi di prinsip-prinsip itu udah dibahas. Jadi untuk jenisnya itu terdapat dua. Boleh next slide. Baik, sebelum mengakhiri materi pada siang hari ini, dapat dari kesimpulan bahwa manajemen keuangan pendidikan merupakan sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistematik, mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Manajemen sarana prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam PBM. Proses manajemen sarana dan prasarana memiliki beberapa indikator seperti perencanaan, pengadaan, inventaris, penyimpanan, dan pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan manajemen keuangan pendidikan serta manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran besar dalam kegiatan pendidikan. Adanya kedua manajemen ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar serta dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ya, cukup sekian materi kami pada kesempatan kali ini. Dipersilakan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand ataupun ditulis di kolom chat. Iya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya teman-teman kelompok. Saya Tiasis Widya Astuti izin bertanya, sarana dan prasarana itu harus punya standarisasi atau enggak ya? Kalau misalnya iya, sarana dan prasarana itu bisa dikatakan standar dalam pendidikan itu yang bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Devi Rahmawati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Rahmawati dari kelompok 7 izin bertanya. Meninjau dari adanya tujuan serta fungsi manajemen keuangan pada pendidikan Indonesia, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi minim pendidikan Indonesia yang semakin nakal? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Nandita Dwi Pratiwi. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 9 atas pemaparan materinya. Saya Nandita Dwi Pratiwi dari kelompok 2, izin bertanya. Selain terkait dengan baik atau tidaknya manajemen sarana prasarana, faktor apa aja yang mempengaruhi kurang meratanya sarana dan prasarana pendidikan di beberapa sekolah di Indonesia? Terima kasih. Pertama ada dari Dia. Apakah sarana dan prasarana harus memiliki standarisasi? Jika iya, bagaimana sarana dan prasarana bisa dikatakan standar dalam pendidikan? Jika ditanya ada atau tidak, ya ada. Dan standarnya itu tergantung dari setiap jenjang pendidikan. Yang pertama nih dari standar sarana prasarana sekolah dasar, yaitu sarana dan prasarana yang ada di SD atau MI ini setidaknya harus bisa digunakan untuk melayani minimal 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar.
dalam satu SD atau MI sekurang-kurangnya harus memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, kamar mandi, gudang, ruang sirkulasi, dan juga tempat bermain dan tempat olahraga. Lalu selanjutnya di tingkatan sekolah menengah pertama ataupun MTS, setiap SMP atau MTS ini harus bisa digunakan untuk menampung dan melayani minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 27 prasarana yang harus ada di satu SMP atau MTS ini. Diantaranya ada ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, tempat ibadah, ruang bimbingan konseling, ruang UKS, ruang kesiswaan, kamar mandi, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain. Selanjutnya di tingkatan sekolah menengah atas Madrasah Aliyah, sarana dan prasarana di tiap SMA ini harus menampung dan melayani minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 27 prasarana yang harus ada di tiap SMA ini. Diantaranya ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratoriumnya lebih banyak, ada laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa, terus ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang ibadah, ruang BK, ruang KS, ruang siswaan, kamar mandi, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat olahraga. Lalu selanjutnya di tingkatan SMA, sarana dan prasarana di tiap SMK harus mampu menampung minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 48. Untuk prasarana yang harus ada yaitu ada ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang praktik gambar, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, sama saja seperti yang sebelumnya. Ada ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, ruang sirkulasi, kamar mandi, gudang, tempat olahraga. Dan juga di tingkatan sekolah luar biasa juga ada standarnya, yaitu sarana dan prasarana di tiap sekolah luar biasa harus menampung dan melayani minimal 6 rombongan belajar untuk satu atau beberapa ketunaan. Untuk prasarananya itu ada ruang pembelajaran umum, diantaranya ruang kelas dan ruang perpustakaan, dan juga ruang pembelajaran khusus seperti ruang bina bicara, ruang bina persepsi bunyi dan irama, ruang bina diri, ruang bina pribadi dan sosial, ruang keterampilan, dan juga ada ruang-ruang penunjang seperti tingkatan yang lainnya tadi, seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang KS, ruang siswaan, gudang, dan tempat bermain. Begitu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah jelas sekali. Berarti misalnya dia tingkat SMP nih, tapi pakai standarisasi SD, berarti itu nggak boleh banget ya? Salah besar kan? Iya, harus memenuhi sesuai tingkatannya. Ya, oke. Terima kasih teman-teman kelompok. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Devi, meninjau dari adanya tujuan serta fungsi manajemen keuangan pada pendidikan di Indonesia, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi biaya pendidikan Indonesia semakin mahal? Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, kenapa biaya di Indonesia itu semakin mahal? Nah, seperti yang kita ketahui, karena kebutuhan akan pendidikan itu semakin meningkat, serta kita pernah belajar tentang time money value, di mana uang itu semakin lama harganya itu semakin berkurang. Oleh karena itu, mengapa pendidikan itu semakin meningkat? Nah, adapun antisipasi yang dapat dilakukan orang tua untuk menanggulangi biaya pendidikan yang semakin mahal. Yang pertama adalah menentukan di mana anak akan sekolah. Nah, dari jauh-jauh hari itu orang tua harus memperkirakan nih, misal anak aku mau disekolahin di negeri. Nah, di mana di negeri itu biayanya sekian itu dipersiapin terlebih dahulu. Atau mungkin jika swasta otomatis kan harga biayanya berbeda, itu disiapin terlebih dahulu, menentukan sekolahnya dahulu. Nah, setelah menentukan sekolahnya, itu membuat perkiraan biaya pendidikan untuk anak. Nah, orang tua juga perlu melakukan riset di berbagai media ataupun pada tetangga-tetangganya yang mungkin bersekolah di tempat itu. Jadi bisa tanya-tanya tuh, berapa sih biaya pendidikan di sekolah tersebut gitu. Terus selanjutnya itu menyiapkan dana pendidikan dari jauh-jauh hari. Jadi dana pendidikan itu disiapin udah lama, jadi bukan mendadak mungkin hamin setahun lah baru disiapin. Jadi sebelum-sebelumnya itu udah disiapin dulu dananya untuk pendidikan anak. Nah, selanjutnya ada mempertimbangkan investasi pendidikan jangka panjang. Nah, untuk mengingat pendidikan yang ditempuh dalam waktu 4-5 tahun, ada baiknya untuk menyiapkan investasi jangka panjang. Investasi ini sangat berguna untuk keberlanjutan pendidikan si anak, terutama bila ingin berencana menyekolahkan anak hingga magister atau S2. Selanjutnya ada lakukan diversifikasi investasi untuk meminimalisir resiko.
Selanjutnya ada review investasi pendidikan yang sudah terkumpul. Jadi setelah investasi itu jangan dibiarin terbengkalai gitu aja investasinya. Harus dikontrol setiap saat, dikontrol secara berkala bagaimana kemajuan dari investasi yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya untuk dari pemerintah sendiri, sebenarnya pemerintah sendiri itu sudah melakukan upaya untuk menanggulangi gimana sih caranya pendidikan di Indonesia itu biar biayanya itu nggak melambung tinggi. Nah, di antaranya itu dengan mengadakan seperti yang kita ketahui bantuan pendidikan atau KIP. Ada juga untuk daerah Jakarta ada KJP. Nah, di mana bantuan pendidikan ini itu dikhususkan untuk masyarakat atau warga Indonesia atau warga Jakarta yang mungkin kurang mampu dalam bidang pendidikan, sehingga anak tersebut tetap bisa merasakan pendidikan yang layak gitu. Nah, selain itu dapat juga menyediakan bangunan sekolah yang gratis atau murah bagi keluarga yang memiliki keterbatasan dalam perekonomian, agar masyarakat tidak lagi menjadikan pendidikan sebagai permasalahan perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang dapat dengan mudah mengikuti pendidikan. Jadi tidak ada lagi alasan nggak sekolah karena nggak ada biaya. Terus ada juga dengan dibersihkannya segala jenis pembiayaan yang ada seperti membeli seragam, LKS, biaya gedung dan sebagainya, agar tidak menyulitkan masyarakat dalam menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan sekolah. Seperti yang kita ketahui, saat ini SPP sudah dihapuskan. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah pendidikan. Nah, selanjutnya ada juga program kerja paket yang lebih mudah seorang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang akan dicapai sesuai dengan tingkatannya. Ini juga sangat membantu bagi masyarakat yang tidak sempat melanjutkan pendidikannya. Jadi buat masyarakat yang mungkin sebelumnya itu ada terkendala ekonomi tapi tidak bisa melanjutkan pendidikan, pemerintah menyediakan yang namanya kejar paket, sehingga masyarakat tersebut tetap bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan persyaratan pekerjaan pada saat ini. Nah, adapun untuk dari tenaga pendidiknya itu bisa memfasilitasi si anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, seperti juga untuk memperoleh beasiswa. Karena yang kita ketahui sekarang ini sudah banyak sekali beasiswa yang menawarkan berbagai bantuan untuk siswa-siswa, untuk mahasiswa juga yang ingin berpendidikan dan bisa berprestasi di Indonesia. Nah, sebagai seorang guru atau pendidik itu sepantasnya memberikan pelayanan, memfasilitasi seorang peserta didik untuk mendapatkan beasiswa tersebut, seperti memberikan sosialisasi, terus gimana sih cara daftarnya gitu, diajarin, dilatih, didampingi gitu untuk mendaftarkan beasiswa tersebut, sehingga tidak ada alasan lagi seorang anak itu putus sekolah karena biaya pendidikan. Nah, mungkin sedikit jawaban dari saya. Apakah Devi pertanyaan yang bisa Udah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga ada dari Nandita, yaitu selain terkait dengan baik atau tidaknya manajemen Sarpras, faktor apa yang akan mempengaruhi kurang meratanya sarana dan prasarana pendidikan di beberapa sekolah di Indonesia? Seperti yang kita ketahui dari beberapa pergantian kurikulum di Indonesia pun itu pada dasarnya emang nggak merata kan, karena daerah-daerah di Indonesia, daerah-daerah pelosok itu emang banyak ketinggalan ini karena emang akses yang susah dari kota ke sana, dan selain itu juga biaya ekonomis antara pendidikan di kota sama pendidikan di daerah itu beda. Mungkin faktor yang pertama mempengaruhi kenapa sih Sarpras itu nggak merata, yang pertama itu biaya alokasi pendidikan yang berbeda. Nah, terus kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, seperti yang kita tahu nih, APBD setiap daerah itu kan ada yang pengawas nih. Nah, untuk pengawasan itu merupakan bentuk tindak untuk menjamin pengelola keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana. Kayak mengenai pengawasan, korupsi dan sebagainya macamnya, itu udah bukan hal yang kita nggak tahu. Itu bisa jadi dalam pengawasan itu ada nih beberapa dana yang memang tidak dialokasikan secara baik. Lalu berikutnya, terkadang proses pengawasan dan pengontrolan pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat tidak menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Seperti poin pertama yang udah saya jelaskan, daerah-daerah terpencil seperti di Pulau Maluku ataupun Ambon dan Papua, itu kan kayak mereka tuh akses dari kota ke sananya susah. Dari segi kurikulum aja, daerah-daerah di sana tuh nggak yang bisa segampang itu menerapkan, karena mereka
tidak memiliki media pembelajaran yang baik. Maka dari itu, selain biaya yang tidak merata, terus tempat mereka yang susah dijangkau, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kurang, mungkin juga dari SDM. Jadi kan SDM yang ada di kota sama SDM yang di daerah terpencil itu berbeda ya. Jadi dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana pendidikan tidak merata itu, yang pertama ada biaya, daerah yang sulit dijangkau, terus pengaturan kontrol yang kurang, serta sumber daya manusia yang memang antara daerah kota dan daerah terpencil itu berbeda. Apakah sudah terjawab, Nandita? Sudah terjawab. Terima kasih Diningga dan kelompok 9. Terima kasih kembali. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 9 mengenai manajemen keuangan dan sarana prasarana. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.